Hi everyone, it's Ilosonika. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan reading section TOEFL IBT. Sebenarnya ini lanjutan dari part 1. Kalau teman-teman belum mengikuti atau belum nonton dari part 1-nya, nanti linknya akan ada di comment section. Jadi teman-teman bisa klik saja. Sekarang teman-teman boleh pause dulu videonya untuk baca paragrafnya lalu mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, sekarang kita bahas, kalau teman-teman jawab C, artinya teman-teman jawabannya betul. Sekarang kita coba bahas yuk. Kita baca dulu soalnya. Pakistatus and modern cetaceans have similar. Sebenarnya ini ada di kalimat yang di sini teman-teman. Nah, the skull is cetacean-like. Jadi artinya itu bentuk dari tengkoraknya itu sama. Jadi kita bisa tahu kalau Pakicetus dan modern cetacean itu punya skull shape yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, teman-teman bisa pause videonya kembali untuk menjawab soal kedua. Sekarang kita bahas ya. Kalau teman-teman jawabannya adalah A, artinya jawaban teman-teman itu betul. Kita baca soalnya untuk kita bahas bersama. The word it in the passage refers to, kita bisa lihat tanda merah yang ini. Jadi yang dimaksud it itu yang ini teman-teman. It probably bred and gave birth on land. Ya, sebenarnya ini itu contoh dari reference question. Untuk menjawab soal ini biasanya teman-teman harus baca kalimat sebelumnya. Pastikan teman-teman menemukan pronoun yang sekiranya merujuk dari kata it ini. Kalau kita lihat di kalimat sebelumnya itu ada ini, teman-teman. Pakai status. Jadi kalau kita baca dari sini ke sini, ini adalah jawaban yang paling mungkin. Sehingga kita jawabannya A. Ya. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Teman-teman boleh pause kembali videonya untuk menjawab soal yang ketiga. Jika teman-teman menjawab B, artinya jawaban teman-teman adalah betul. Oke, yuk sekarang kita baca soalnya. The word exposed in the passage is close in meaning to. Kita harus cari kata yang ditanyakan di soal. Nah, ini katanya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk menjawab vocabulary question ini, teman-teman harus baca kalimat keseluruhannya. Jadi teman-teman harus baca dari sini sampai sini untuk menemukan makna kata atau padanan yang sesuai dengan kalimat tersebut. Kebetulan di question ini itu soalnya maksudnya pilihan jawabannya itu tidak tricky teman-teman. Jadi bisa langsung dijawab sebenarnya. Nah, untuk expose itu memang padanan katanya adalah visible. Karena kalau kita tahu expose itu uncovered gitu ya. Dan kalau visible itu kan terlihat, jadi betul padanan katanya adalah visible. Kalau explain itu kurang tepat karena padanan kata explain ini lebih ke describe. Oke. Describe atau clarify. Gitu. Clarify. Nah, next kita lihat ke option berikutnya itu ada identify. Nah, identify ini sebenarnya juga kurang tepat karena identify ini padanan katanya itu lebih ke recognize. Oke. Recognize. Oke, recognize. Nah, kalau yang pilihan di located itu udah jauh banget ya. Located itu kan lebih ke place, find, kayak gitu. Place atau find. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah B. Jadi kalau misal teman-teman mau mencoba menjawab vocab question ini,
teman-teman harus banyak-banyak membuat notes seperti ini supaya kita lebih familiar dengan kata-kata bahasa Inggris. Begitu. Oke, ini adalah soal terakhir di video ini. Teman-teman bisa pause kembali untuk menjawab soalnya. Oke, jika teman-teman menjawab D, artinya jawaban teman-teman adalah betul. Ya, kita baca soalnya terlebih dahulu. The hind leg of Basilosaurus was a significant find because it showed that Basilosaurus. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita harus baca paragrafnya secara full. Ini ada di kalimat yang ini, teman-teman. Nah, ya kalau kita baca kalimat ini kita langsung tahu, oh kakinya itu terlalu kecil untuk bisa support badan yang sebesar Basilosaurus di land gitu. Jadi kita bisa simpulkan kalau Basilosaurus ini tidak bisa jalan di darat karena kakinya itu dirasa terlalu kecil. Nah, ini namanya factual information gitu. Jadi ada di paragrafnya, tapi kita harus mengartikannya kembali gitu. Karena ini apa ya? Ini sebenarnya eksplisit gitu, tapi memang pakai bahasa yang perlu belajar gitulah. Oke deh teman-teman, sekian dari pembahasan reading section ini. Semoga membantu, tetap semangat dalam belajar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.